Untuk menuju SDN Manggisan 3 Tanggul di Perkebunan Sumber Tenggulun, harus melalui jalan rusak berbatu alias makadam. Di musim hujan sangat berbahaya untuk dilalui, namun warga setempat terpaksa memakai jalan yang melelahkan ini karena tidak ada pilihan lain. Sekolah tersebut berada di tengah perkebunan karet, jarak tempuh dari pusat kota Tanggul sekitar 10 km sehingga sangat terisolir. Di malam hari tidak ada warga setempat yang berani melintas di jalan rusak karena kondisi gelap kecuali mereka yang memiliki keperluan darurat. Kepala SDN Manggisan 3 Tanggul, Encep Sulaiman mengaku sulit memperoleh murid baru di daerah pinggiran karena jalan yang tak kunjung dibangun, membuat kaum muda produktif banyak yang merantau memulai kehidupan baru di kota, sehingga kondisi desa terpencil semakin ditinggalkan. Saat ini, SDN Manggisan 3 Tanggul memiliki 21 murid secara total, dari kelas 1 sampai kelas 6. Ironisnya, murid baru hanya 1 orang, sedangkan kelas 2 mencapai 5 murid, kelas 3 memiliki 3 murid, kelas 4 sebanyak 3 murid, kelas 5 dihuni 3 murid, dan kelas 6 memiliki 3 murid. Encep berharap kepada yang berwenang untuk membenahi akses jalan tersebut agar generasi yang produktif bisa semangat membangun desa melalui sektor agraris dan olahannya. Untuk SD 03 sendiri dapat murid berapa, Pak? Tahun ini dapat murid 1, Pak, karena memang di daerah PDP Sumber Tenggulun ini kan memang penduduknya memang sedikit. Jadi termasuk juga anak-anak usia sekolah juga terbatas dan sedikit. Sedangkan dari sekolahan Manggisan 03 dengan wilayah perkampungan itu agak jauh, Pak. Termasuk jalannya yang sangat tidak memungkinkan gitu. Terus kemudian dari masyarakat juga yang mau ke sini terlalu jauh. Terus alasan lagi juga memang tadi sudah disebutkan untuk usia anak sekolah dasar itu sangat sedikit sekali, Pak. Untuk kelas 1 sampai kelas 6, kelas 1 itu 1, terus kelas 2 itu 5, kelas 3 6, terus kemudian kelas 4 3, kelas 5 3, kelas 6 3, Pak. Untuk masalah pembelajarannya tetap diajar oleh masing-masing guru, termasuk anggap saja sudah cukup, Pak, untuk masalah gurunya. Tapi ya gitu, untuk masalah guru kelas, kalau menurut data itu masih kurang 3, Pak. Karena yang 2 itu masih guru honorer. Untuk tenaga pendidik yang PNS-nya dengan kepala sekolah itu sekitar PNS-nya itu 4, terus kemudian P3K-nya 2, terus honorernya 2, jadi jumlahnya 8. Untuk sementara semuanya itu jalan kaki. Ada sebagian yang rumahnya daerah Sungai Tengah itu diantarkan oleh bapak ibunya. Harapannya ya semoga jalan yang menuju ke SD Manggisan 03 ini diperhatikan dan juga paling tidak ya agak diperbaiki lah, sehingga teman-teman guru bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Menurutnya ya mungkin program KB sukses mungkin ya, karena anak didik seusia sekolah itu sedikit sekali, Pak. Gitu. Dari Sumber Tenggulun Manggisan Tanggul, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Setiap orang punya cara sendiri untuk tumbuh. Dan setiap langkah kecil bisa membawa perubahan besar. Di Politeknik Negeri Jember, belajar bukan hanya soal teori. Ini tentang menyelami pengalaman, menciptakan sesuatu yang nyata, dan menjadikan mimpi sebagai rencana yang bisa diwujudkan. Melalui jalur mandiri tes minat dan kemampuan atau TMK, serta seleksi mandiri Konsorsium Politeknik Negeri atau SMKPN. Kamu bisa mulai perjalananmu dari sini.
Kami percaya masa depan cerah tak hanya menunggu, ia dibangun langkah demi langkah. Poli J, SIP, Smart, Inovatif, Profesional. Institut Teknologi dan Sains Mandala membuka pendaftaran mahasiswa baru. Pendaftaran gelombang pertama dimulai tanggal 17 Maret hingga 31 Mei 2025. Pendaftaran gelombang kedua mulai tanggal 1 Juni hingga 21 Agustus 2025. Sedangkan pendaftaran gelombang 3 dimulai tanggal 22 Agustus hingga 30 September 2025. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Terdapat program studi S2 Magister Manajemen, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Ekonomi Pembangunan, D3 Keuangan dan Perbankan. Fakultas Sains Teknologi dan Industri. Terdapat program studi S1 Sistem dan Teknologi Informasi, S1 Rekayasa Perangkat Lunak. Yuk buruan daftar di kampus prestasi dengan beragam beasiswa.